Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Arif Nurnanto. Bagi yang baru pertama kali datang di channel saya, jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Jika video nanti Anda rasa bermanfaat, silahkan klik tombol share ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng. Oke. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang materi analisis data kelas 7 SMP ya, kelas 7 berdasarkan buku pendamping yang saya gunakan di sekolah. Oke, analisis data ini nanti akan memperkenalkan dulu tentang operator matematika, lalu ada contoh 1 penggunaannya dan contoh 2 ya. Oke, sebelumnya saya akan mencoba menjelaskan apa sih itu sel dan apa fungsinya sel, kegunaan dari sel tersebut. Nah, sel itu adalah sebuah kotak yang merupakan titik temu antara kolom dengan baris di Microsoft Excel. Ya, contoh. Ini adalah sel D7. Nah, setiap sel itu memiliki alamat atau identitas masing-masing ya. Contohnya seperti ini. Untuk sel yang saya klik ini memiliki alamat A1 ya. Ini bisa kalian lihat di name box ya. Alamatnya adalah A1. Kenapa kok A1? Karena sel yang saya klik ini merupakan titik temu dari kolom A dan baris 1 ya. Contoh lagi, kalau saya klik di sini, ini merupakan titik temu dari kolom C dan baris 5, yaitu C5 ya. Itu. Sedangkan kalau di sini titik temu dari kolom E dan baris 4, E4 ya. Jadi itu. Nah, lalu kenapa kita harus tahu apa itu sel? Nah, di sel ini nanti, ini tempatnya kita menulis data ataupun rumus di Excel ya. Jadi kalau kita menulis data nanti ya di sel ini, tidak di menu yang lain ya. Misalnya kita mengetikkan sebuah nilai 100 ya, seperti ini. Nah, di sel ini nanti juga tempatnya untuk menulis rumus. Tolong diingat, untuk rumus di Excel itu selalu diawali dengan sama dengan ya. Untuk penjelasannya akan saya jelaskan lebih lanjut nanti. Oke. Setelah sel, kita masuk ke operator. Nah, operator di sini saya contohkan ada 7. Dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat, persen, dan penggabungan. Nah, untuk simbol operator untuk penjumlahan itu simbolnya sama dengan simbol yang ada di matematika atau keseharian ya, yaitu menggunakan simbol plus. Untuk pengurangan juga sama simbolnya minus atau kurang. Nah, sedangkan di perkalian ini sedikit berbeda ya. Untuk perkalian itu menggunakan simbol bintang, bukan simbol cross atau X seperti ini ya. Kita menggunakan simbol bintang. Dan juga untuk pembagian kita menggunakan simbol garis miring atau slash ya. Bukan titik 2 seperti ini ya. Nah, untuk pangkat kita menggunakan simbol eksponen seperti ini ya. Persen menggunakan simbol persen. Penggabungan nilai kita menggunakan simbol tanda hubung dan. Nah, seperti itu. Jadi yang harus diperhatikan adalah perkalian dan pembagian. Ini sedikit berbeda ya.
dan keempat ini yang saya blok ini merupakan simbol operator yang dasar ya, dan yang harus kita hafal. Plus, min, perkalian, pembagian ya. Yang harus diingat, perkalian dan pembagian simbolnya berbeda ya. Untuk perkalian simbolnya bintang, pembagian simbolnya garis miring. Oke, tolong diingat. Nah, bagaimana cara menuliskan rumus atau menuliskan operator ini di sebuah rumus? Kita lanjut ke contoh 1. Baik, contoh 1 ini kalau di buku pendamping ada di halaman 16 yang bawah, dan nanti untuk contoh 2 ada di halaman 17 ya. Baik, saya contohkan yang pertama seperti ini. Jam kerja, misalnya ada karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan memiliki jam kerja sebulan totalnya 40 jam dan dia dibayar per jamnya 4.000. Lalu bagaimana kita mencari total upah yang diterima? Otomatis untuk mencari total upah yang diterima ini kita harus melihat dulu bagaimana cara mendapatkannya, yaitu dengan cara jam kerja ini dikali dengan upah per jam ya. Jadi jam kerja dikali upah per jam. Bagaimana cara menuliskan rumusnya? Nah, kita lihat datanya ada di sel E3 dan sel E4 ya. Lalu kita tuliskan rumusnya. Untuk pertama kali menuliskan rumus selalu diawali dengan simbol sama dengan ya. Lalu setelah sama dengan kita klik ya, kita klik data pertama yang akan kita kalikan ya. Kita klik data pertama, yaitu data pertamanya ada di sel E3. Ini kita klik seperti ini. Maka di sini muncul sel E3 yang mewakili data 40 ini ya. Lalu setelah kita klik data pertama yang akan kita kalikan atau yang akan kita olah, setelah itu kita tambahkan operatornya, yaitu operator perkalian menggunakan simbol bintang. Lalu setelah kita klik simbol kita ketik simbol bintang, maka kita klik data kedua yang akan kita kalikan, yaitu di sel E4. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita tekan enter di keyboard ya. Kita tekan enter di keyboard seperti ini. Nah, maka hasilnya akan keluar 160.000. Nah, ini adalah contoh dasar ya. Kenapa kita harus mengetikkan seperti ini? Kenapa kok kita tidak mengetikkan saja 40 dikali 4.000 seperti ini? Nah, kan hasilnya juga sama. Ingat, yang kita jumlahkan adalah, yang akan kita olah adalah selnya ya, bukan nilainya. Oke, kalau kita menggunakan rumus seperti ini, kalau ada perubahan data seperti ini, maka nilainya tidak akan berubah. Tapi kalau kita menggunakan sel penulisan rumus yang benar, sel sel E3 dikali sel E4, jika ada perubahan seperti ini, maka hasilnya juga akan ikut berubah ya, seperti ini. Nah, ini berubah secara otomatis ya, soalnya yang kita tulis adalah alamat selnya. Jadi kalau data di sel yang kita olah ini berubah, hasilnya otomatis berubah ya. Jadi seperti itu. Kalau kita menuliskan angka ya, benar angkanya, tapi kan yang kita olah, yang kita inginkan adalah hasil dari sel ini dan sel ini ya. Bukan
kita menjumlahkan angka yang manual seperti ini. Ya, kalau seperti ini memang hasilnya bisa didapat, tapi kalau ada perubahan di sel ini, maka ini tidak berubah ya, karena yang dijumlahkan adalah angka, yang dikalikan adalah angka, bukan selnya ya. Jadi yang harus kita kalikan atau yang kita olah itu adalah selnya, sama dengan sel 4 dikali sel E3 dikali sel E4 ya, seperti ini. Maka hasilnya akan otomatis keluar dan mengikuti data yang ada di sel tersebut ya, secara otomatis berubah. Seperti itu. Oke. Lanjut ke contoh kedua. Nah, di contoh kedua ini saya memiliki sebuah tabel sederhana di mana di sini ada nama barang, penggaris, buku, dan penghapus, di mana masing-masing itemnya berjumlah 3, 4, dan 1. Untuk penggaris jumlah itemnya 3, buku jumlah itemnya 4, penghapus jumlah itemnya 1, dan memiliki harga satuan masing-masing, di mana penggaris memiliki harga satuannya 50.000 ya, banyak sekali. Oke, lalu buku memiliki harga 70.000. Oke, lalu penghapus ada harga 500. Nah, untuk mendapatkan jumlah di sini, kita lihat dulu bagaimana prosesnya. Bagaimana kita mendapatkan jumlah ini. Kita mendapatkan jumlah itu diperoleh dari item dikali dengan harga ya, kalau seperti ini, bukan ditambah ya. Jadi untuk mendapatkan jumlah itu hasil perkalian dari item, jumlah item, dan jumlah harga. Nah, lalu simbol, kalau kita ingin mengetikkan rumus, simbol yang pertama kali kita ketik adalah apa tadi? Sama dengan. Lalu setelah sama dengan, kita klik data pertama yang akan kita olah ya. Misalnya ini kita sedang menghitung jumlah dari barang penggaris ini ya, jumlah dari penggaris ini. Jadi sama dengan data pertamanya yang akan kita olah, yaitu 3 ini berada di sel B2. Lalu kita ketik bintang, lalu kita klik lagi data kedua. Data pertamanya kan 3 ini, data kedua ya 50.000 ini ya. Kita klik seperti ini. Kalau sudah, kita tekan enter seperti ini, maka hasilnya akan keluar ya. Lagi, rumus Excel diawali dengan sama dengan. Lalu kita klik data pertama yang akan kita olah, yaitu berada di sel, yaitu yang berada di sel B3. Lalu kita ketik bintang, lanjut ke data berikutnya, yaitu di sel C3 ya. Lalu kita tekan enter seperti ini. Lanjut. Nah, ini keluar kan hasilnya. Lanjut. Untuk menulis rumus, pertama kali menulis rumus itu selalu diawali dengan simbol sama dengan. Kita klik data pertama, kita ketik bintang, lalu kita klik data kedua, lalu tekan enter, maka muncul hasilnya ya. Maka hasilnya akan muncul seperti ini. Ada seperti ini. Nah, ini kalau ada sedikit, maksudnya ada 3 item ya, penggaris, buku, dan penghapus ya. Misalnya kalau barangnya ini ada ratusan ya, ada ratusan,
dan perlu dijumlahkan. Kalau kita mengetik satu persatu seperti ini, kita klik ini, kita klik sampai 100, itu tidak efisien waktu ya, kurang efisien. Di Microsoft Excel itu ada cara cepatnya. Ya, contoh seperti ini. Cara cepatnya yaitu kita selesaikan dulu satu baris ini, ya. Kita selesaikan dulu satu baris ini, lalu kita drag, ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan memiliki rumus yang sama, yang bawah ini, ya kan? Dua ini memiliki rumus yang sama dengan yang di atas, hanya saja selnya yang berbeda, ya. Hanya saja selnya yang berbeda. Tapi kan konsepnya sama, menggunakan perkalian, ya. Kalau sama, itu tinggal kita drag dengan cara arahkan mouse ini ke titik kotak di sini. Nah, sampai berubah menjadi plus seperti itu ya. Kalau sudah berubah seperti itu, saya klik kiri mouse dan tahan. Klik tahan mouse sebelah kiri ya. Lalu kalian geser ke bawah. Ini posisi saya masih menekan ya. Menekan tombol kiri yang ada di mouse. Nah, kalian arahkan sampai ke bawah sini, lalu kalian lepaskan. Nah, ini mouse sudah saya lepaskan dan hasilnya akan keluar secara otomatis. Dengan catatan sel yang akan kita drag ini tadi memiliki rumus yang sama dengan yang paling atas ya, seperti ini. Kan rumusnya sama, yaitu menggunakan perkalian, yang beda cuma selnya kan. Kalau yang ini menggunakan sel di sini dan di sini, yang ini menggunakan sel di sini dan di sini. Tapi kan simbol operator matematikanya yang digunakan sama, yaitu perkalian. Semuanya menggunakan perkalian. Jadi kita tinggal drag aja ya. Kalau beda itu ya tidak bisa, maka hasilnya akan tidak sesuai ya. Seperti itu. Itu contoh sederhana dari analisis data ya. Oke. Mungkin untuk sekarang sampai sini dulu ya untuk penjelasan kali ini. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang sum ya, fungsi menjumlahkan, sum, mencari rata-rata, mencari nilai tertinggi dan mencari nilai terendah. Oke. Baik, untuk kali ini sampai sini dulu. Tolong dipahami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ada yang kurang ya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.